Sampah identik dengan kotor, menjijikkan, serta tiada manfaatnya. Oleh karena itu, persoalan sampah tidak pernah tuntas. Padahal jika dikelola dengan baik, sampah akan menjadi berkah. Disinilah peran pemerintah dituntut agar mencari solusi terbaik sehingga sampah bermanfaat dan bernilai ekonomis bagi masyarakat. Hal ini disampaikan pengamat sosial Dr. Made Priyadarsana ketika diwawancarai Rabu 12 Mei 2021 di Denpasar terkait penanganan sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Suwung yang sudah kelebihan kapasitas atau overload. Bahkan Juli 2021, TPA Suwung dipastikan tidak mampu lagi menerima kiriman sampah. Nah, berkaitan dengan adanya ketentuan pemanfaatan TPA Suwung, tempat pembuangan akhir di Suwung yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh Sarbagita ya. Di dalam beberapa waktu kemarin 2 tahun yang lalu juga sempat ditutup ya, karena volume sampah yang sudah tidak mencukupi pembuangan, sehingga ada peluberan dan adanya sedimen dari sampah yang menjadi pembuangan akhirnya di sana. Kapasitas sampah di TPA Suwung itu pembuangan akhirnya sudah overload, di mana kawasan itu kurang lebih sekitar 10 hektar sebagai hak pakai dari Dinas Kehutanan. Itu saya kira memang harus sudah diambil langkah-langkah yang saya kira peringatan itu kan udah beberapa tahun terakhir. Kalau itu tidak dilakukan, saya kira memang harus sebuah berita buruk bagi Bali. Lebih lanjut, Priyadarsana mengatakan, sisa waktu kurang lebih 2 bulan ini harus ada solusi yang tepat terhadap persoalan sampah di TPA Suwung yang mendapat kiriman sampah 1.200 ton per hari ini. Kalau kita lihat dari beberapa rekan-rekan kita yang ada di Dewan, kemudian sekarang yang sudah duduk juga di eksekutif ini kan, saya kira tidak bisa kita pungkiri pasti pernah ke Singapura atau pernah juga ke luar negeri, di mana kita tahu tentang cara pengelolaan sampah secara baik. Tidak seluruhnya itu dibuang ke tempat akhir, tapi ada beberapa yang sudah diuraikan dari depan, kemudian dari rumah tangga dipilah, kemudian dia bukan menjadi sampah. Itu kan kalau dilihat dari kacamata dari pemulung ataupun dari pengusaha, dia justru sumber uang, dia sumber penghasilan yang dapat menjadi daur ulang, kemudian dia menjadi mata pencaharian yang menghasilkan justru tinggi. Nah, kita lihat bahwa ada 7 kabupaten kota, kalau tidak salah, Presiden sudah mencanangkan menjadi pilot project tentang pengolahan sampah. Yang kita lihat dari 2 minggu terakhir, kalau tidak salah, bahwa Presiden baru meresmikan cara pengelolaan sampah di kota Surabaya, yang kemudian dia menjadi sampah, yang menjadi kompos, yang kemudian menjadi energi listrik. Begitu juga sebenarnya pengelolaan sampah Sarbagita yang dilakukan di TPA Suwung. Ada kerjasama dengan pihak ketiga yang akan mengelola sampah menjadi energi listrik. Priyadarsana yang juga Ketua Perkumpulan Pemerhati Pertanahan dan Agraria Terpadu Indonesia atau P3ATI menambahkan, masyarakat saat ini jangan tergantung dengan TPA Suwung. Pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah semata, namun dibutuhkan dukungan dan kerjasama semua pihak. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran dalam masyarakat untuk mulai memilah sampah serta mengolah sampahnya sendiri dan langsung selesai di sumbernya. Buang sampah sendiri, harus dibuang sampah yang dipungut oleh petugas sampah, baik yang dikelola secara kelola oleh Banjar, oleh desa, dilakukan oleh Dinas Kebersihan Kota, Lingkungan Hidup masing-masing kota Denpasar dengan Kabupaten Badung, harus betul-betul bisa memberikan sanksi kepada masyarakat di rumah tangga misalnya, tidak dipungut sampahnya kalau dia tidak dipilah menjadi 3 misalnya, atau 2 aja, mana yang bisa menjadi sampah plastik, mana yang sampah yang organik gitu. Karena kan tidak mungkin
rumah tangga menggunakan bahan kimia atau yang sudah menjadi B3. Pasti hanya 2 aja saya kira. Nah, kalau ini sudah dipisah, dia punya masing-masing rumah tangga ada 2 tempat sampah, plastik dan organik, ya. Nah, ini baru saya kira badan pengelola pemungutan sampah yang dikelola oleh Banjar Desa baru berhak mengambil dan membuang sampah ke TPA. Baik mungkin sebelumnya ke TPS dulu, sehingga ada diuraikan sebagian yang menjadi plastik yang kemudian dikumpulkan, ya, ini dikelola. Kemudian yang mana organik ini yang mungkin sebagian juga diuraikan, mana yang bisa menjadi kompos, mana yang tidak. Baru sisanya mungkin ada 10-20% yang dibuang ke tempat pembuangan sampah akhir. Nah, kalau dia seperti itu, saya kira kita tidak membutuhkan tempat pembuangan akhir yang luas. Ia pun memberi contoh, Kota Surabaya sebagai pilot proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik yang baru diresmikan Presiden Joko Widodo. Menurutnya, pengolahan sampah di Kota Surabaya bisa diterapkan di TPA Suwung. Tim Poros TV